Perkenalkan, nama saya Sabila Febrianti dari Prodi Psikologi kelas D dengan NIM 210207120. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai psikologi agama yang berjudul Pengalaman-pengalaman keberagamaan. Menurut Glock dalam Hayat 1980, pengalaman beragama adalah suatu perasaan, persepsi, atau sensasi yang dialami oleh seseorang dan didefinisikan oleh suatu kelompok atau masyarakat sebagai suatu bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan atau dengan realitas mutlak atau dengan otoritas transendental. Kemudian di sini ada pengalaman mistik. Salah satu pengalaman beragama yang sangat intensif adalah pengalaman mistik. Pengalaman ini pada umumnya diperoleh oleh sebagian besar tokoh-tokoh agama. Pengalaman mistik merupakan pengalaman spiritual atau pengalaman rohani di mana orang merasakan bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan atau merasa penyatuan dimensi dalam diri dan kehidupannya. Ada beberapa karakteristik pengalaman mistik yang sering ditemukan pada berbagai tradisi keagamaan, antara lainnya neotic, infallible, quality of unity, real, timelessness, and speechlessness. Kemudian yang pertama, pengalaman mistis itu bersifat infallible. Artinya bahwa pengalaman tersebut tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sehingga pengalaman mistis itu sulit dideskripsikan secara verbal. Kesulitan menggambarkan pengalaman mistis ini didasari oleh dua hal. Yang pertama, karena terkait dengan dimensi emosional, misalnya pengalaman orang jatuh cinta. Kemudian yang kedua, pengalaman mistis sulit dideskripsikan secara verbal karena memiliki kedalaman dimensi spiritual. Misalnya, para tasawuf banyak menggunakan metafora gelas dan anggur untuk menggambarkan perasaan cinta kepada Tuhan yang bergelora dalam jiwanya. Yang kedua, mempunyai kualitas neotik. Artinya bahwa pengalaman mistik tidak hanya memiliki aspek pengalaman emosional saja, pengalaman mistik juga sering menjadi sumber inspirasi, insight, pengetahuan, dan pencerahan yang dapat memberikan stimulus bagi fungsi kognitif sehingga dapat memberikan rangsangan bagi timbulnya ide-ide baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam agama Islam, hal ini dikenal sebagai ilmu laduni. Kemudian yang ketiga, adanya kualitas kesatuan dan penyatuan, quality of unity. Artinya bahwa orang yang mendapatkan pengalaman mistik merasakan ketuhanan dan kesatuan eksistensi dalam segala hal. Mereka merasakan bahwa hakikatnya semua manusia itu merupakan satu kesatuan, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini sebenarnya adalah satu. Yang keempat, merasa pengalaman tersebut nyata atau real. Pengalaman ini sering dianggap hasil dari imajinasi, khayalan, atau bahkan disamakan dengan orang yang mengalami psikosis. Namun, ada perbedaan dalam pengalaman spiritual dan psikotik. Pengalaman spiritual biasanya berdampak positif, contohnya orang yang merasakan kedamaian, kebahagiaan, atau merasa mendapatkan berkah. Kemudian, sedangkan psikotik biasanya bersifat destruktif. Misalnya orang yang mendengarkan suara yang menyuruhnya untuk bunuh diri atau membunuh orang lain, sehingga kemudian mereka mengamuk dan membunuh orang. Yang kelima, timelessness and speechlessness. Ada keterlepasan orang dengan dimensi ruang dan dimensi waktu. Keterlepasan dimensi ruang adalah ketika seseorang merasa dirinya ada di dunia atau di alam yang berbeda. Keterlepasan dimensi waktu ditunjukkan oleh suatu pengalaman memasuki kehidupan masa lalu atau mendapatkan pengetahuan atau penglihatan tentang masa depan. Kemudian yang keenam, mempunyai kualitas paradoksal. Orang yang mengalami pengalaman mistik sering membuat pernyataan kontradiktif. Misalnya ketika mendapat musibah justru ia bersyukur, sebaliknya ketika mendapatkan rezeki ia justru merasa takut. Kemudian yang terakhir bersifat pasif. Artinya bahwa apa yang diperoleh itu bukanlah hasil dari usahanya, namun semua merupakan rahmat yang diberikan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa rasa keakuan dari orang yang mendapatkan pengalaman mistik telah hilang. Dia akan merasakan bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan apapun tanpa pertolongan dari Tuhannya. Yang selanjutnya ada pengalaman beragama di dalam zikir.
Pengalaman mistik yang diuraikan di atas banyak ditemukan oleh orang-orang yang melaksanakan latihan spiritual seperti meditasi atau amalan zikir dalam tradisi tasawuf. Tema-tema pengalaman beragama dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman psikologis, yaitu pengalaman yang mencangkup tema-tema timbulnya gerakan otomatis, penyucian diri, dan pengalaman penyembuhan. Yang kedua, pengalaman sosial psikologis yang mencakup tema transisi hilangnya rasa keakuan, pengalaman yang sulit diungkapkan, pengalaman yang berhubungan dengan problem kehidupan sehari-hari, dan pengalaman yang berkaitan dengan suasana emosi. Kemudian yang ketiga ada pengalaman parapsikologis yang mencangkup tema pengalaman yang menjangkau masa depan, gangguan dari makhluk halus, dan pengalaman yang berkaitan dengan perubahan kesadaran. Kemudian yang keempat, pengalaman spiritual atau kerohanian yang mencangkup tema penyucian diri, penemuan kebenaran, pemahaman baru tentang ajaran agama, kemudian keakraban dan kedekatan dengan Tuhan, terus peningkatan ritual ibadah, pembaharuan moralitas, perasaan diatur oleh Tuhan dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Tema-tema pengalaman beragama yang ditemukan oleh subjek yang melaksanakan zikir ini selain dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek manusia yang terlibat, ternyata dalam pengalaman yang sesungguhnya juga tidak terpisah secara diskrit. Kemudian yang selanjutnya ada pengalaman mendekati kematian. Menurut Fakhrur Razi dan Moody, pengalaman mendekati kematian atau yang biasa disebut NDA, Near Death Experience, merupakan pengalaman yang sangat intensif dan mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap orang yang mengalaminya. Dari berbagai penelitian tentang pengalaman mendekati kematian, ditemukan elemen-elemen dasar. Yang pertama, mendengar suara yang aneh, seperti suara mendengung. Pada saat itu orang merasakan bahwa dia akan meninggal. Yang kedua, perasaan damai dan hilang penderitaan. Ketika orang yang sedang sakit dan merasa akan mati, sebagian merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun setelah keluar dari tubuhnya, maka rasa sakit itu hilang seketika dan mereka merasakan kedamaian. Kemudian yang ketiga, perasaan keluar dari tubuh. Orang yang mati selanjutnya merasakan sensasi naik dan mengambang di udara di atas tubuh mereka yang masih dikelilingi oleh tim medis. Orang tersebut melihat semua kejadian itu dari atas seperti menonton dengan perasaan nyaman. Mereka merasa berada di dalam tubuh spiritual yang tampak seperti medan energi yang hidup dan kadang orang tersebut berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi mereka tidak memberikan respon sehingga orang yang mati mengetahui bahwa ternyata dia tidak hidup lagi. Kemudian yang keempat ada pengalaman melewati sebuah terowongan. Pengalaman selanjutnya adalah bahwa orang tersebut merasa ditarik masuk ke dalam kegelapan melalui sebuah terowongan dengan kecepatan yang luar biasa sampai mencapai suatu alam yang berkilauan cahaya putih keemasan. Meskipun mereka kadang melaporkan perasaan takut, mereka tidak merasa bahwa mereka menuju ke neraka atau jatuh ke neraka. Kemudian yang kelima, pengalaman naik ke atas langit dengan cepat. Kadang orang tidak mengalami masuk ke dalam terowongan, tetapi mereka merasakan tiba-tiba dirinya naik ke langit dengan cepat dan dapat melihat bumi dan alam semesta seperti halnya yang dilihat oleh para astronot. Kemudian yang keenam, bertemu dengan orang-orang dalam bentuk cahaya. Orang-orang ini pada umumnya sudah dikenali ketika semasa hidupnya di dunia, seperti anggota keluarga dan teman-teman yang telah meninggal sebelumnya. Dan orang-orang ini seperti menyampaikan selamat datang pada orang yang baru saja meninggal. Kemudian yang ketujuh, perasaan bertemu dengan wujud cahaya yang sangat kuat pancarannya yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Wujud ini sering didefinisikan Tuhan, Yesus, atau tokoh-tokoh keagamaan. Dalam kepercayaan Islam, wujud itu diyakini sebagai malaikat. Yang kedelapan, melihat reka ulang kehidupan. Wujud cahaya tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada orang yang mati sebuah layar lebar yang di dalamnya dia melihat keseluruhan kehidupannya mulai sejak kecil hingga akhirnya meninggal. Dia seperti mengulang kembali seluruh kehidupannya dan tidak hanya peristiwa apa saja yang dia lakukan, tetapi orang yang mati tersebut dapat mengetahui pikiran apa yang pada waktu peristiwa itu, perasaan apa yang muncul dan apa yang memotivasinya. Yang kesembilan, perasaan enggan untuk kembali ke dunia kehidupan ini.
Wujud cahaya itu kadang meminta orang yang mati tersebut untuk kembali karena belum waktunya dia meninggal. Tetapi seringkali orang yang meninggal tidak mau kembali. Orang yang memilih kembali pada umumnya masih belum bisa meninggalkan orang yang dicintainya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.